Shalom, selamat pagi adik-adik. Jumpa lagi ya sama kakak-kakak ya. Nah, sebelum kita mulai ibadah pagi hari ini, yuk kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan ya. Kita angkat pujian, Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Bapakku datang. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Sekali lagi Bapakku datang. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu. Mari kita sikap dalam berdoa. Tuhan,
terima kasih untuk pagi yang indah ini. Kami boleh kembali untuk ibadah pada hari ini. Engkau masih memberikan kami tubuh yang sehat, tubuh yang ceria, untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Tuhan, kiranya Engkau pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, kita sudah berdoa ya. Kita mau memuji nama Tuhan. Kita angkat pujian, Yesus kekasih jiwaku. Ada yang tahu ya? Kalau ada yang tahu boleh sama nari-nari, boleh ya. Tepuk tangan juga boleh. Ya, kita pada hari ini kita harus semangat, lebih semangat lagi. Mari Kak. Dosaku dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu dengan gendang. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Yesus kekasih jiwaku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu dengan gendang. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Sayang disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, haleluya. Glory, puji Tuhan. Glory, haleluya. Glory, puji Tuhan. Sebelum kita untuk mendengarkan firman Tuhan, kita angkat pujian. Tanganku ada 2, 5 jarinya.
kami serahkan kepada Kakak Sasa. Baik, tutup mata, tangannya dilipat, sikap berdoa yang baik. Tuhan Yesus, kami sudah memuji-muji Engkau. Kami sudah menari buat Engkau. Tiba saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu. Mari Roh Kudus, urapi setiap kami yang mendengarkan firman-Mu. Urapi juga kakak kami yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau dengar-dengaran, kami mau siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Aduh, apa ini? Kok nggak kelihatan ya? Apa ini? Nah, adik-adik, hari ini kakak mau cerita tentang orang buta yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Nah, sebelumnya, seperti minggu-minggu yang sebelumnya, kakak selalu punya yel-yel buat adik-adik semua. Masih ingat? Masih. Yuk, kita mau coba yel-yelnya. Aku siap. Duduk manis, mendengarkan, melakukan. Sekali lagi. Aku siap. Duduk manis, mendengarkan, melakukan. Yes. Oke, kakak mulai cerita. Jadi waktu itu ada seorang laki-laki yang buta. Dari lahir dia nggak bisa melihat. Kasian ya. Coba bayangin adik-adik, kalau merem kira-kira bisa lihat nggak? Coba, kakak kasih waktu 1 menit aja buat merem. Coba rasain di kanan, di kiri, di depan. Kelihatan nggak kalau gelap? Nggak kelihatan ya? Sama, orang buta itu juga gitu nggak kelihatan. Meskipun ada beberapa orang buta yang matanya terbuka, tapi orang itu nggak bisa melihat. Kasian ya, nggak bisa lihat. Padahal banyak warna di dunia ini, banyak warna. Ada warna biru, hijau, kuning, kayak pelangi ya. Adik-adik suka pelangi? Bagus kan? Nah, kasian kalau orang yang nggak bisa melihat. Kasian dia nggak bisa melihat banyak-banyak warna yang indah yang Tuhan sudah ciptakan buat kita semua. Nah, waktu itu orang buta ini mendengarkan ada orang yang bilang kalau Tuhan Yesus mau datang ke tempat situ. Nah, karena dia buta, dia cuman mendengarkan aja orang yang ngomong, "Oh, itu loh Tuhan Yesus mau datang ke sini. Besok kita mau lihat ya, gimana sih Yesus itu." Nah, orang buta ini cuman bisa, aku bisa nggak ya ketemu sama Tuhan Yesus? Tuhan Yesus itu gimana ya? Ganteng, tinggi, putih, rambutnya lurus, rambutnya keriting, matanya lebar, atau matanya sipit? Kira-kira gimana ya Tuhan Yesus? Nah, orang buta ini nggak bisa lihat kan? Karena dari kecil dia ada kelainan di matanya. Nah, setelah itu Tuhan Yesus datang ke tempat itu. Nah, karena dia nggak bisa melihat, dia hanya mendengar kalau Tuhan Yesus sudah melewati orang itu tadi. Nah, orang-orang ini udah rame. Weh, itu Tuhan Yesus. Mana-mana? Ah, itu Tuhan Yesus. Tapi karena dia nggak bisa lihat, sekali lagi dia cuma duduk, minta-minta di pinggir jalan. Dia cuma pasrah sama Tuhan. Aduh, gimana ini? Aku nggak bisa lihat. Semua orang pada penasaran kan mau lihat siapa sih Tuhan Yesus? Adik-adik penasaran nggak? Kayak gimana sih mukanya Tuhan Yesus? Udah pernah ketemu? Oh, kakak juga belum pernah ketemu sama Tuhan Yesus. Tapi kita kan selalu berdoa. Jadi Tuhan ada di hati kita. Pasti kita dekat sama Tuhan, ya kan? Nah, karena orang ini kasihan, dia cuma minta-minta di pinggir jalan, gak ada orang yang peduli sama dia. Dibiarin aja. Cuman ngasih, udah ngasih terus pergi. Gak ada yang ngajak sama orang ini, orang-orang buta ini, gak ada yang ngajak buat ketemu sama Tuhan Yesus.
Nah, pada suatu saat Tuhan Yesus waktu lewat nih, lewat. Nah, orang itu kan duduk di pinggir jalan sambil bawa mangkok yang biasanya. Adik-adik pernah lihat orang yang minta-minta di pinggir jalan? Biasanya bawa mangkok kan buat taruh uang recehan, uang koin. Nah, waktu itu Tuhan Yesus lewat. Terus lihat orang itu. Aduh, kasihan ya. Nah, Tuhan Yesus karena punya rasa kasih, Tuhan Yesus mendekati orang itu tadi. Nah, tapi orang-orang di sekitarnya bilang, wah itu karena dosa keturunan itu. Itu karena bapak ibunya dulu itu loh banyak dosa, makanya dia buta. Gak bisa lihat. Nah, tapi Tuhan Yesus jawab apa? Enggak, bukan karena dosa, tapi karena Tuhan yang berkehendak dan Tuhan mau membuat mukjizat pada orang itu. Nah, akhirnya Tuhan mendekati orang itu tadi, orang yang buta. Tuhan Yesus ngambil pasir atau tanah, terus ditempelkan di matanya. Setelah itu, Tuhan Yesus berdoa, baru orang itu disuruh pergi ke kolam. Nanti cari tahu ya, kolamnya namanya apa, ada di Alkitab. Nanti minta tolong mama sama papa buat cari. Nah, setelah orang buta tadi dituntun oleh seseorang ke kolam, dia mandi, dia cuci muka. Nah, karena orang buta tadi percaya kalau Tuhan Yesus itu bisa menyembuhkan. Nah, akhirnya dia mandi. Setelah itu, wah, matanya bisa melihat. Dia kaget, wah ternyata gini ya dunia ini. Nah, karena tadi yang menyembuhkan Tuhan Yesus, kan penasaran kan tadi waktu disembuhin gimana sih mukanya. Nah, waktu udah disembuhkan, pengen cari tahu dong Tuhan Yesus itu gimana. Yang menyembuhkan aku tadi itu gimana sih? Nah, setelah itu dia berjalan-jalan. Tuhan Yesus ini keliling, misalkan di townhouse. Nah, orang ini tuh masih di sini, di sekitar sini aja, belum ketemu sama Tuhan Yesus. Tapi setelah dia berjalan, jalan-jalan, akhirnya ketemu sama Tuhan Yesus. Nah, ini salah satu yang harus kita contoh. Karena sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus, orang buta tadi langsung bersujud sama Tuhan, berterima kasih, bersyukur karena apa? Orang buta tadi sudah disembuhkan. Dari yang dulu nggak bisa melihat, sekarang sudah bisa melihat. Seperti kita semua. Nah, adik-adik, kakak punya tugas buat adik-adik semua. Ayat hafalannya ada di Yohanes 9 ayat 25. Di mana? Yohanes 9 ayat 25. Ayatnya gini. Aku tadinya buta dan sekarang dapat melihat. Ulangi ya. Yohanes 9 ayat 25. Aku tadinya buta. Sekarang aku dapat melihat. Coba nanti adik-adik tirukan pakai gerakan ya. Dan kita nanti mau belajar satu lagu baru. Kita mau belajar bareng-bareng, oke? Ayo adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan firman. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami boleh mempunyai Tuhan yang seperti Engkau. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah kami boleh selalu memiliki rasa syukur kepada Engkau karena Engkau telah baik kepada kami. Tidak pernah hentinya Engkau selalu mengasihi kami semua. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus, ajari kami untuk selalu mengasihi Engkau dan mengasihi sesama kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kakak mau kita nyanyi bareng-bareng. Kakak ada satu lagu buat kita belajar bersama. Lagunya, ada orang buta duduk minta-minta. Adik-adik ada yang hafal? Pasti ada yang udah hafal, ada yang baru dengar. Tapi nanti kita belajar bareng-bareng ya. Yuk Kak. Ada orang
Adik-adik bisa belajar lagi di rumah. Minggu depan kalau misalkan kita bisa ketemu lagi, kita mau nyanyi bareng-bareng, oke? Yuk, kita mau berdoa, kita mau mengakhiri ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Tutup mata, lipat tangan, kita mau berdoa sungguh-sungguh. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami sudah memuji, menari-nari, memuliakan nama Engkau. Kami juga sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya firman itu dapat tertanam, bertumbuh dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau ampuni bila kami saat ini masih belum bisa taat kepada Engkau. Masih belum dengar-dengaran akan perintah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau kumpulkan kami minggu depan dengan tubuh yang sehat, pikiran yang ceria untuk kami dapat memuji, menari-nari untuk memuliakan nama Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Halo adik-adik yang manis, sampai ketemu di ibadah sekolah minggu online minggu depan. Jangan lupa ya, tekan tombol merah di pojok kiri, terus di like videonya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah.